Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Kali ini kita mau bahas tentang apa ya? Kenapa orang lebih banyak memilih toko sembako? Nah, berikut jawabannya. Simak baik-baik. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Kenapa orang lebih memilih warung sembako daripada warung lain? Sebenarnya toko lain pun bisa jadi sama aja ya. Tapi kalau menurut saya, karena mungkin pengalaman saya di toko sembako, itu toko sembako lebih menjanjikan. Itu kalau menurut saya ya. Karena dibanding baju, dibanding toko sepatu, itu kan ada kayak musim-musiman. Tapi tidak berlaku untuk toko sembako musim-musiman itu. Karena kenapa? Karena orang setiap harinya butuh barang-barang itu setiap hari. Seperti contohnya beras, minyak, gula, kan itu harus ada setiap hari di rumah ya kan. Makanya kenapa kata saya toko sembako itu lebih terjamin. Dan bukti-buktinya juga kita sudah lihat semenjak adanya virus corona ini kan. Semenjak COVID-19 ada di Indonesia, yang tidak goyang yaitu toko sembako. Tapi selain itu, walaupun sebagian tokonya tidak bangkrut, tapi kebanyakannya goyang. Ya, goyangnya karena daya beli orang sudah berkurang. Terus lagi jualan pun yang biasanya malam waktu itu sempat dilarang ya kan. Dan banyak lagi kendala-kendala yang lainnya. Sementara kita di toko sembako kan otomatis buka pagi tutup malam. Jarang ada yang 24 jam. Ada cuma nggak seberapa. Kebanyakannya pagi sampai sore. Kan gitu. Makanya kita tidak terlalu terganggu. Dan jika pun ada pembatasan seperti harus pakai masker waktu itu kan. Cuma kalau untuk toko sembako sendiri tidak terlalu ketat. Karena kenapa? Karena itu kebutuhan, tidak bisa diperketat seperti misalnya kayak di mall, di mana gitu kan. Ada yang harus tutup. Terus lagi kan kita ini jarang di toko sembako itu orang berdesak-desakan, itu jarang. Ya walaupun misalnya kita dilarang untuk berkerumun, sebenarnya kita itu di toko sembako juga enggak berkerumun banget, hanya sekali datang sampai 5 orang gitu aja kan. Itu juga kalau kita udah siapkan yang diwajibkan pakai masker, wajibkan cuci tangan, udah setelah itu mah bisa bebas belanja gitu kan. Tapi kalau kasihannya kalau kayak toko sepatu, toko baju, bahkan ada yang gulung tikar, bahkan ada yang walaupun dia tidak gulung tikar tapi harus menjual sesuatu yang dia punya dulu untuk menutupi penjualannya yang berkurang, sementara dia harus bayar tagihan ya kan. Tapi alhamdulillah toko sembako itu masih bertahan gitu. Terus apakah toko sembako itu terjamin tidak bangkrut misalnya kan? Kata saya tidak terjamin. Toko sembako pun tidak terjamin tidak bangkrut. Toko sembako pun tidak terjamin tidak tutup. Ada juga yang bangkrut, ada juga toko sembako yang gulung tikar. Tapi itu bukan kesalahan penyakit ataupun kesalahan orang lain, itu kesalahan kita sendiri. Dimana kesalahan kita sendiri yaitu kita kurang manajemen. Jadi
kurang hitung-hitungan, kurang perhatian tentang uang keluar atau pengeluaran pribadi misalnya kan. Ini kan toko misal segede punya saya ini misalnya. Kalau orang kurang teliti itu, apalagi nafsunya besar ya kan, bisa jadi dia langsung kredit mobil, habis itu beli rumah, kredit tanah ya kan. Secara tidak sadar uang dia yang di toko itu sudah tidak ada lagi. Tinggal yang dia jual itu yaitu barang-barang dari sales. Nah itu dia yang membuat toko itu bisa gulung tikar. Karena kenapa? Karena di-cut, salesnya nagih terus, posisi bayar sales dia sudah mulai rusak. Itu kita sudah dapat nama buruk dari sales. Jadi suplai barang kita pun bisa jadi tidak normal lagi. Itu yang membuat toko kita itu bisa bangkrut kalau kita terlalu mengambil ataupun pengeluaran kita terlalu banyak per bulannya. Jadi tidak bisa dihandle oleh toko. Itu makanya kenapa kita harus hitung-hitungan dulu untuk pengeluaran. Itu penting sekali. Kita tidak sadar kalau punya toko sebesar ini, punya barang banyak, itu kita tidak sadar kalau itu padahal 60% bahkan 70%-nya itu punya orang lain, punya sales, punya agen yang sudah memberikan kepercayaannya kepada kita. Dan kalau kita belanjakan itu ke luar ataupun kita ambil uang itu buat kebutuhan pribadi seperti membeli mobil ataupun rumah ataupun yang lainnya, kan itu uang mati. Itu uangnya tidak bisa kita tarik lagi ke dalam toko kecuali kita membelikan barang-barang murah gitu kan. Itu bisa jadi kita masih bisa putar ataupun uangnya masih belum kemana-mana, masih ada di dalam toko. Itu bisa membuat toko bangkrut walaupun tokonya sembako. Maka justru karena itu, buat sahabat-sahabatku sekalian, kalau misalnya kita sudah dapatkan kepercayaan dari sales, dari agen grosir itu, hati-hati sekali dalam menggunakan uangnya. Kita secara otomatis itu harus mempunyai uang pribadi kita di dalam toko. Walaupun kita semua barang, kalau seperti saya ini kan sudah hampir semua barang saya dapatkan dengan cara tempo, tapi tetap uang saya harus ada di sini. Karena kenapa? Karena dalam 10 item itu yang dikirim sama sales belum tentu semuanya habis. Ada barang-barang yang tidak terjual. Jadi kalau kita barang yang lain sudah habis 5 macamnya lagi belum terjual, mau nggak mau kita harus tetap bayar sales. Kalau kita tidak bayar mereka, ya mereka tidak bisa ngirim barang kita yang kosong 5 macam itu. Terus modal kita sendiri itu dibutuhkan ya buat yang itu, yang misalnya barang tidak habis tapi tagihannya sudah datang. Nah, uang kita itu bisa menutupi barang-barang tersebut. Dan juga kita bisa mencari keuntungan lebih, yaitu jika kita punya modal besar ataupun punya uang pribadi besar, kita bisa membeli barang-barang yang harganya lebih murah daripada di sales. Kan ada sekarang itu trader-trader itu kadang jual barang itu lebih murah, seperti orang-orang yang mengikuti target misalnya kan. Mereka kalau tidak buang barang bisa jadi targetnya tidak ketutup, mereka rugi. Makanya dia buang murah aja, yang penting targetnya tercapai dan mereka dapat bonus. Makanya kita dibutuhkan atau kita membutuhkan uang cash buat itu. Karena rata-rata trader itu tidak memberikan hutang ke toko-toko. Mereka pertama butuh uang cash, yang kedua jual murah, yang ketiganya mereka biar bisa nutupin target.
Itulah kenapa di trader-trader itu harga barang lebih murah daripada kita belanja di sales. Nah, gitu sebenarnya tujuannya. Baik, ini juga di sini sudah azan maghrib. Tidak bagus kalau kita menjalankan aktivitas di saat azan maghrib. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video-video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.